Salam aleihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kita akan membahas sebuah tema. Ini tema yang lagi ngetren ini ya. 1 Yohanes 3 ayat 12. Ya nggak apa-apa diulang-ulang ini ya. Mungkin dulu pernah ada juga. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Apa sih maksudnya yang berasal dari si jahat? Yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Lalu Anda berpikir, Kain berasal dari si jahat, artinya dulu Hawa bersetubuh dengan ular kembar grup namanya Alek. Saya mau nanya Alek ya, setengah dibagi seperempat berapa? Setengah dibagi seperempat berapa ya? Ya, kalau Anda tidak paham, setengah dibagi seperempat itu sama dengan 2. Artinya otakmu tidak nyampe. Sama 1 Yohanes 3:20, kalau otakmu tidak nyampe, maka Anda akan terjerumus oleh kata-kata seperti Kain berasal dari si jahat. Artinya Kain itu benihnya dari si jahat. Mana yang nulis itu benih dari si jahat? Baik, sebenarnya gampang kok. Berasal dari si jahat itu dikontrere saja. Lawannya berasal dari si jahat apa? Berasal dari Allah ya. Yohanes 1 ayat 12 dan ayat 13 berasal dari Allah ya, yang diperanakkan bukan dari keinginan jasmani laki-laki tetapi keinginan Allah. Itu lawannya berasal dari si jahat, lawannya berasal dari Allah. Ini ngomongin apa sih Pak? Apakah kalau berasal dari Allah artinya Allah menyetubuhi manusia? Ya tidak dong. Makanya tadi saya tanya, Alek kembar ya, entah dari mana nih Alek ini, setengah dibagi seperempat berapa? Kalau kamu tidak paham, setengah dibagi seperempat sama dengan 2. Percuma Alek, otakmu tidak nyampe memahami 1 Yohanes 3 ayat 12. Sorry Pak, apa Pak? Otakmu tidak nyampe. Sudah jelas di sini ditulis berasal dari si jahat itu, lawannya atau pembandingnya berasal dari Allah. Ya, Yohanes 1 ayat 12. Tidak berarti Allah menyetubuhi manusia, enggak. Otakmu tidak nyampe. Alek ini siapa Pak ya? Entah orang dari mana, pokoknya saya sebut aja Alek ya. Ya, apa sih urusannya membunuh adiknya? Ya, karena kenapa dibunuh? Karena segala perbuatan si Kain ini jahat ya, dan perbuatan adiknya benar. Jadi clear, berasal dari si jahat maksudnya adalah ya, dia ada di 1 Yohanes 3 ayat di atasnya. Inilah tanda-tanda dari anak Allah dan anak-anak iblis. Kalau tidak berbuat kebenaran itu dari iblis. Makanya Kain membunuh dan tidak mengasihi saudaranya. Kain membunuh Habil itu termasuk anak-anak iblis. Ini sebutan Alek. Saya kan nanya setengah dibagi seperempat berapa. Kalau otakmu tidak nyampe sama dengan 2, maka aku jelasin apapun percuma. Tetapi orang-orang yang otaknya nyampe akan ngerti. Oh, berasal dari si jahat itu maksudnya anak-anak iblis yang bukan berbuat kebenaran di dalam 1 Yohanes 3 ayat 10. Dan tidak mengasihi saudaranya. Betul dong. Jadi 1 Yohanes 3 ayat 12 ini ingin memberitahu, wahai Alek, bahwa Kain itu anak-anak iblis. Ya, Kain itu anak-anak iblis yang tidak berbuat kebenaran dan tidak mengasihi saudaranya. Terbukti membunuh adiknya Habil. Tidak ada 1 Yohanes 3 ayat 12 yang mengatakan Kain disetubuhi oleh iblis, oleh ular. Tidak pernah ada.
Lalu kita tadi sudah ya. Jadi berasal dari si jahat artinya anak-anak iblis. Ini ada ayatnya kok. Di ayat 11-nya, ayat 10 ya, 1 Yohanes 3 ayat 10 itu kan ada. Anak-anak Allah dengan anak-anak iblis yang tidak berbuat kebenaran dan tidak mengasihi saudaranya, anak-anak iblis. Berarti benar dong, Kain anak-anak iblis. Betul, Kain itu termasuk anak-anak iblis. Nanti di dalam Kejadian pasal berapa ya, yang anak-anak Allah mengawini wanita-wanita cantik. Berarti anak-anak Allah itu adalah yang berasal dari Allah ya. Ya, dan anak-anak iblis berarti yang berasal dari Kain. Makanya wanita-wanita cantik, saya selalu dari khotbah dari dulu pun, itu keturunannya Kain. Anak-anak Allah kan lawannya anak-anak iblis. Yang cantik-cantik ini anak-anak iblis, yang anak-anak Allah itu keturunan Set yang memanggil nama Tuhan di dalam berapa ya? Kejadian 4 ayat 26 mulai memanggil nama Tuhan sejak Set dan Enos itu. Ya. Lalu menurunkan raksasa-raksasa, artinya bukan soal ukuran tubuhnya, tetapi orang-orang kenamaan zaman purbakala. Orang-orang gagah perkasa itu ada ayatnya. Jadi raksasa itu bukan ukuran tubuh, bukan, tetapi kenamaan dan gagah perkasa. Barcelona itu raksasa sepak bola, tapi pemainnya Messi kecil ya. Dulu sih, sekarang Messi udah nggak di situ. Messi malah kecil pemainnya, bukan soal ukuran. Jadi raksasa itu bukan soal ukuran, bukan, tetapi kenamaan dan gagah perkasa. Alek, setengah bagi seperempat berapa? Bingung Pak HTD, kalau otakmu tidak bisa menjawab setengah dibagi seperempat sama dengan 2, maka percuma, kamu otakmu tidak nyampe. Sorry ya Alek, otakmu tidak nyampe. Pak HTD begitu clear jelasin ya, betul. Jadi berasal dari si jahat artinya adalah anak-anak iblis. Bukan soal dibuahi atau disetubui, jangan ngawur. Lek, kamu itu pembela iblis luar biasa lu. Mari kita bahas. Kejadian 3 ayat 15, ada keturunannya, ada keturunanmu. Keturunanmu itu artinya keturunan ular, betul? Betul. Keturunannya artinya keturunan perempuan, betul? Keturunan perempuan yang dimaksud adalah Yesus. Keturunanmu siapa? Lek, aku nanya, 1/7 dibagi 1/4 berapa? Berapa? 1/7 bagi 1/4. Ya, berapa? 1/7 dibagi 1/4 adalah 4/7. Kalau kamu tidak bisa juga menjawab, mana Pak HTD keturunan ular? Kamu kan pengen tahu keturunan ular. Ya, lalu Anda pikir Kain gitu? Ya. Kan Yesus Tuhan ngomong lah, keturunanmu akan dan keturunannya bermusuhan. Yesus akan meremukkan kepalamu, kamu akan meremukkan tumitnya. Lalu keturunan ularnya mana Pak? Sudah dijawab, Matius 23 ayat 33. Hei kamu keturunan ular. Siapa Pak? Orang Farisi, orang ahli Taurat, orang Saduki, itu keturunan ular. Ya. Jadi permusuhan antara Yesus dengan orang Yahudi, betul dong? Betul. Bener ya? Bener. Jadi Alek, kalau otakmu tidak mampu menjawab 1/7 dibagi 1/4 sama dengan 4/7, setengah dibagi 1/4 sama dengan 2, memang otakmu tidak nyampe, Lek. Otakmu nggak nyampe. Ya, aku mau jelasin apa? Otakmu nggak nyampe, tapi semua orang yang mendengarkan tayangan ini nyampe semua. Bahwa keturunanmu, keturunan ular adalah ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Ada ayatnya, bukan tafsir. Ya, bukan tafsir. Ya. Oke. Adam dan Eva suami istri nggak? Suami istri. Jadi kalau Adam disebut ibu dari segala manusia, ya, maka Adam sebagai bapaknya enggak? Ya kalau saya bilang iya, tapi itu nggak penting ya toh. Nggak penting dari itu ya. Oke.
Jadi bapaknya Kain siapa? Kejadian 4 ayat 1 dan 2. Adam. Karena Adam bersetubuh dengan istrinya Hawa, lahirlah Kain, lalu lahir Habil. Lek, Alek, otakmu tidak nyampe. Sorry, Lek. Pak, siapa sih Alek itu? Orang entah berantah itu. Ya, tapi otakmu tidak nyampe untuk memahami 1 Yohanes 3 ayat 12. Untuk memahami Kejadian 3 ayat 15, otakmu nggak nyampe. Karena kamu nggak bisa jawab. Setengah dibagi 1/4 sama dengan berapa? Sama dengan 2. Lah kalau otak nggak nyampe, mau dijelasin kayak apa ya nggak nyampe? Ngerti? Ngeyel doang. Temuin HTD kalau kamu punya nyali. Nggak punya nyali, Pak, kalau sama HTD nyerah. Ya udah. Soalnya otaknya nggak nyampe. Sorry ya, Lek ya. Otakmu nggak nyampe. Ayat Alkitab dengan very clear mengatakan bahwa berasal dari si jahat, lawannya berasal dari Allah. Yang berasal dari Allah disebut anak-anak Allah. Yang berasal dari si jahat disebut anak-anak iblis. Urusannya apa? Berbuat jahat, bukan berbuat kebenaran, dan tidak mengasihi saudaranya. Jadi 1 Yohanes 3 ayat 12 ini ingin ngasih tahu Kain itu anak-anak iblis, makanya dia tidak berbuat kebenaran dan tidak mengasihi saudaranya. Makanya dia membunuh Habil. Ini bukan bicara soal dibuahi. Yang kawin sama iblis kan kamu, Lek. Yang kawin sama ular. Alek ini siapa, Pak? Orang entah berantah itu aku nggak ngerti juga itu. Ya, Alek yang entah berantah ini ya, banyak orang namanya Alek tuh, aku asal sebut aja. Alek dan Sarah. Sekalian Sarah. Sarah, sorry, otakmu tidak nyampe ya. Alek, sorry, otakmu tidak nyampe. Kalau otakmu nggak nyampe mau ngomong apa? Ini ayat Alkitab, kamu mau tafsir apa? Semua yang denger tayangan ini ngerti. Kamu doang yang nggak nyampe otakmu. Sarah dan Alek, otakmu nggak nyampe. Makanya jangan maksa kamu ini ya, sama HTD kamu itu nggak ada apa-apanya. Semua dengar loh, ya. Siapa Pak Alek, siapa Sarah? Banyak orang namanya Alek, banyak orang namanya Sarah. Ya. Jadi clear 1 Yohanes 3 ayat 12 sudah terjawab ya, berasal dari si jahat, artinya anak-anak iblis yang tidak berbuat kebenaran dan yang tidak mengasihi saudaranya. Lalu keturunan ular adalah orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Sudah dijawab di Matius 23 ayat 33. Mau jawab apa kamu? Tidak punya ayat, kecuali tafsir. Kecuali tafsir, betul. Clear? Lek, sorry ya Lek ya, otakmu nggak nyampe. Sarah, sorry ya, otakmu nggak nyampe. Siapa Alek, siapa Arah, yaitu nama entah berantah. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.